Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Bintang Putra dari kelas Ekonomi Syariah 3F. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi yang berjudul Konsep Permintaan dalam Ekonomi Islam. Permintaan secara umum adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu, atau dengan kata lain bahwa berbagai kombinasi harga dan jumlah yang menunjukkan jumlah suatu barang yang ingin dan dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat kemungkinan harga. Apabila permintaan individual akan suatu produk dijumlahkan, akan memperoleh permintaan pasar akan produk tersebut. Hukum permintaan adalah makin rendah suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit pula permintaan terhadap barang tersebut. Permintaan itu menunjukkan pembelian pada suatu periode waktu tertentu. Jadi apabila periode waktu tertentu tersebut berubah, maka berbagai kombinasi harga jumlah, dengan demikian permintaan akan berubah. Jadi antara harga sangat mempengaruhi terkait dengan permintaan suatu barang. Misalnya, ketika beras yang dibeli oleh individu maupun perusahaan untuk dimakan, misalnya dibuat jadi tepung atau jadi bahan kue, jika beras tersebut ditawarkan dengan harga yang sangat tinggi, maka tidak ada yang akan membeli, karena pembeli itu akan membeli beras yang relatif murah. Jadi apabila harga diturunkan lebih rendah sedikit, maka itu dapat menarik konsumen untuk membeli, dan di mana ada penurunan harga yang lebih rendah lagi, itu akan mendorong lebih banyak pembeli. Dari tabel ini bisa dikatakan bahwa di mana harga yang semakin tinggi, maka menyebabkan permintaan semakin sedikit terhadap barang tersebut. Hal ini terjadi karena dengan adanya kenaikan harga, maka pendapatan real dari jumlah beras yang dibeli dengan pendapatan tertentu oleh konsumen itu menurun, sehingga jumlah beras yang dimiliki semakin stabil. Karena kenaikan harga, konsumen akan mencari pengganti yang dimana harganya lebih murah, sehingga jumlah beras yang dibeli itu semakin berkurang. Inilah yang disebut dengan hukum permintaan, yang dimana harga dan permintaan itu berkaitan erat, karena semakin tinggi harga barang, maka permintaan akan semakin sedikit. Sebaliknya, jika semakin rendah harga suatu barang, maka permintaan akan semakin tinggi. Jadi jumlah yang diminta tidak tergantung pada barang saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait tingkat pendapatan per kapita, selera atau kebiasaan, jumlah penduduk, perkiraan harga di masa mendatang, distribusi pendapatan, dan usaha produsen meningkatkan penjualan. Selanjutnya yaitu analisis permintaan dalam ekonomi. Konsumen mengkonsumsikan barang dan jasa dengan tujuan untuk mencapai maslahah. Maslahah ini bisa didapatkan dengan mengkonsumsi barang dan jasa yang memberikan kemaslahatan bagi konsumen. Jadi maslahah ini dalam konsumsi dapat diperoleh apabila konsumen mengkonsumsi barang dan jasa yang bermanfaat dan mengandung berkah. Jadi walaupun misalnya harganya mahal tetapi itu mengandung kemaslahatan, maka itu akan lebih dipilih dibandingkan barang yang murah tetapi mendapatkan kemaslahatan. Selanjutnya itu pendekatan 150 maslahah. Pendekatan 150 maslahah dilaksanakan pada pandangan bahwa maslahah terutama berkah hanya bisa dirasakan namun tidak bisa diukur seberapa besar. Konsumen hanya bisa membandingkan tinggi rendahnya berkah antara kegiatan konsumen hanya bisa membandingkan tinggi rendahnya berkah antara kegiatan konsumsi. Adapun batasan dan etika dalam konsumsi, yaitu yang pertama kendala anggaran. Anggaran merupakan sesuatu yang penting untuk melakukan permintaan terhadap barang dan jasa. Seseorang tidak bisa membeli barang yang dibutuhkan jika anggaran yang ada tidak mencukupi. Jadi
kendala anggaran ini yang menjadi penghambat konsumen untuk memiliki barang dan jasa yang diinginkan. Yang selanjutnya itu kendala israf. Kendala israf dalam ajaran Islam yaitu seseorang yang memiliki banyak uang tidak serta-merta tidak diperbolehkan membeli apa saja dengan jumlah yang mereka inginkan. Jadi semakin kaya seseorang konsumen, maka batasan israf atau berlebih-lebihan dalam berbelanja semakin meningkat. Selanjutnya, mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Islam mengajarkan kita agar sikap peduli terhadap orang lain, terutama sanak kerabat, tetangga, fakir miskin, anak yatim, ataupun konsumen yang lain. Tingkat kepedulian akan berpengaruh terhadap konsumsi sehingga mempengaruhi barang yang diminta oleh konsumen. Kepedulian ini dimaknai sebagai amal soleh. Nah, itu tadi materi yang berjudul konsep permintaan dalam ekonomi Islam. Materi selanjutnya yang akan saya review yaitu kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam serta konsep permintaan dalam ekonomi Islam. Baik, yang pertama mengenai kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam. Yang dimaksud dengan rasionalitas adalah anggapan bahwa manusia itu selalu berperilaku secara rasional. Rasional di sini berarti masuk akal. Jadi tidak akan dengan sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka menjadi lebih buruk. Nah, secara umum perilaku rasional memiliki dua makna. Yang pertama, metode adalah tindakan yang dipilih berdasarkan dengan pikiran yang beralasan bukan berdasar dari kebiasaan, prasangka, dan emosi. Yang selanjutnya, hasil adalah tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jadi bisa disimpulkan bahwa rasionalitas adalah pengambilan keputusan ekonomi dalam setiap perilaku itu selalu berpikir, bertindak, dan bersikap secara rasional atau masuk akal. Selanjutnya, konsep rasionalitas Islam. Seorang pelaku ekonomi dikatakan rasional berdasarkan pertimbangan bahwa setiap orang tahu apa yang mereka mau atau apa yang mereka inginkan, serta yang mau mereka ambil mengenai keputusan atas keinginannya. Maka dari itu, setiap individu akan mampu bertindak dan mengambil keputusan secara konsisten. Keputusan yang diambil itu pun berdasarkan pertimbangan melalui tradisi, nilai-nilai, dan mempunyai alasan yang jelas serta lugas. Pilihan seseorang itu dikatakan rasional jika pilihannya bisa dijelaskan berdasarkan apa yang ia sukai. Selanjutnya yaitu aksioma-aksioma pilihan rasional. Kelengkapan yaitu suatu pilihan ekonomi yang selalu menentukan keadaan di mana lebih disukai di antara dua keadaan. Ini merupakan kelengkapan pengambilan dari suatu keputusan. Selanjutnya yaitu transitivitas, yaitu konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan dengan beberapa alternatif pilihan produk. Selanjutnya ada kesinambungan, menjelaskan bahwa jika seseorang mengatakan produk A lebih disukai dari produk B, maka setiap keadaan yang mendekati produk A pasti akan lebih disukai dari produk B. Selanjutnya, lebih banyak selalu lebih baik, menjelaskan bahwa jumlah kepuasan meningkat jika individu mengkonsumsi lebih banyak barang atau produk tertentu. Selanjutnya yaitu aksioma-aksioma rasionalitas dalam Islam. Yang pertama, maslahah sebagai tujuan ekonomi. Yang kedua, menghindari kemubaksiran. Yang ketiga, meminimumkan risiko. Dan yang terakhir itu situasi ketidakpastian. Adapun etika rasionalitas dalam konsumsi Islam yaitu kebutuhan dan kemampuan, tujuan pembelanjaan harta, halal dan thayyib, menumpuk dan menimbun harta kekayaan, dan lebih banyak tidak selalu baik. Selanjutnya yaitu kaidah pokok dalam rasional ekonomi Islam. Yang pertama, pada dasarnya setiap bentuk muamalah adalah dibolehkan kecuali jika terdapat larangan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, yang kedua, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak mengharamkan dan menghalalkan segala hal. Yang ketiga,
sesuatu yang menyebabkan kepada yang haram adalah haram. Yang keempat, tujuan atau niat baik tidak dapat membuat yang haram menjadi halal. Yang kelima, halal dan haram berlaku bagi siapapun yang muslim, berakal, dan merdeka. Yang keenam, keharusan dalam menentukan skala prioritas dalam pengambilan keputusan. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya review pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.